Assalamualaikum, Ahi. Masya Waalaikumsalam Allah. warahmatullahi Ini kita lagi mau bahas mengenai rokok nih. wabarakatuh. Di Swedia, antum asal Swedia ya? Ya. Masya Allah. Di Swedia gimana nih? Orang rokok itu gimana? Pandangan mereka mengenai rokok di sana banyak juga nggak yang rokok? Kalau dibanding Indonesia, di Swedia jauh lebih kurang atau gimana cara ngomongnya? Sedikit lah, karena kita pemerintahan Swedia juga dukung orang berhenti merokok dan tidak pasarkannya. Tidak pasarkan. Ya, jadi sebenarnya kalau wawasan tentang bahayanya rokok tinggi lah di Swedia, di masyarakat. Sangat bukan diremehkan, tapi mana hal orang yang mulai merokok didorong sampai sama perusahaan pun. Kalau mereka karyawan di perusahaan juga didorong untuk berhenti. Dan tidak boleh iklankan, tidak boleh di televisi dan sebagainya. Jadi bagus di situ. Jadi orang banyak yang sadar itu bahaya. Nah yang merokok juga aku itu bahaya. Jadi budaya rokok di sana masih sangat rendah dibanding Indonesia. Ya. Pengalaman saya ya banding ya. Jadi ya, itulah. Antum dulu merokok? Ya pernah masa muda dan remaja tapi ya saya dapat motivasi untuk berhenti, saya berhenti. Itu menurut saya itu masalah motivasi saja. Masalah motivasi, Ya, niat ya. niat gampang. Betul. Kalau kita mau berhenti, berhenti. Ya. Kayak orang yang belum tekun dan belum punya motivasi, mereka akan jadi kayak munafik lah kalau kita bilang. Masya Allah. Nah gitu Tat. Di Swedia pun tingkat kesadarannya sudah baik. Padahal itu di negeri yang non muslimnya minor lah. Gitu ya. Nah ini juga ada syubhat rokok itu halal ya Tat. Halal. Kenapa gula itu malah lebih berbahaya katanya gitu. Kenapa nggak diharamkan atau dilarang gitu Tat. Mungkin ada penjelasan ya Tat. Barakallahu fikum, Akhi Muhammad Anton. 2 kali kita ketemu setelah dari momen Bali. Masya Allah. Juga saudara kita Ahadian. Subhanallah, memang syubhat itu nyambar-nyambar memang. Menyambar-nyambar kita terus. Kalau kita nggak punya pegangan, kita bakal kena syubhat. Bayangin berapa banyak kaum bapak ibu menasihati anaknya, nak jangan ngerokok, bahaya. Nabi bersabda, Allah berfirman. Memang nggak ada larangan khusus tentang rokok. Tapi ada istilah istishab. Narik dalil yang cocok. Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum. Jangan bunuh diri kalian. La taqtulu anfusakum. Kemudian dan dokter menyebutkan rokok itu membunuh walaupun pelan-pelan. Kenyataannya berbicara ya. Kemudian Nabi bersabda, la dharar wala dhirar. Enggak boleh bahayakan diri sendiri, enggak boleh bahayakan orang lain. Rokok ternyata lebih membahayakan orang lain daripada diri sendiri. Nah, sekarang kalau ada yang bilang rokok ada manfaatnya kok. Kalau kita ngerokok, inspirasi keluar. Tembakau ternyata ada manfaatnya. Iya, memang di zaman dahulu tembakau jadi herbal. Di antaranya tembakau untuk menguatkan pencernaan, untuk menguraikan protein-protein. Tembakau juga untuk menghilangin bekas gigitan nyamuk, lintah. Memang, tapi di rokok tembakau cuma 1% zaman sekarang. Nggak kayak kakek moyang kita dulu. Kalau ada yang bilang itu buktinya fatwa Son'ani, fatwa ini itu dulu diperbolehkan. Tunggu dulu, rokok zaman dulu sama rokok zaman sekarang beda. Rokok zaman sekarang tembakau hanya 1%, sisanya racun. Dulu disebutkan 4.000 racun, sekarang 7.000 racun. Nikotin disebutkan, nikotin kalau diteteskan di ruangan tertutup dan anjing dimasukkan, anjing bisa mati. Nikotin diteteskan ke kulit hewan bisa terbakar. Coba, bahaya banget. Gak mungkin ceritanya kalau Nabi hidup membolehkan apa yang membahayakan. Gak akan berbenturan. Kalau dibilang tembakau ada manfaatnya, dulu pernah Nabi ditanya tentang khamr. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kul fihima ithmun kabirun wa manafi'un linnas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Ya, wahai Muhammad, kau ditanya tentang khamr dan judi. Ya, khamr di zaman Nabi minuman, khamr zaman sekarang termasuk narkoba selain minuman. Ya, katakan bahwasanya dosanya lebih besar daripada manfaatnya, menunjukkan khamr ada manfaat.
tapi dosanya lebih besar. Nah, sekarang kalau bilang rokok ada manfaatnya, apakah lebih besar daripada dosanya? Ternyata dosanya bisa mengganggu orang sekitarnya, kezaliman. Ya, kalau orang yang dizalimi doakan keburukan coba. Ya Allah, ini saya sedang menggendong bayi, ibu-ibu. Nyium bau rokok. Ya Allah, baunya ya Allah. Diingetin dia nggak mau ya Allah. Ya Allah, coba bungkam mulutnya. Coba. Bukan hanya murni karena asap rokok. Ternyata doanya orang terdolimi akan menimbulkan bahaya bagi dia. Tiba-tiba kena kanker lambung. Kanker lidah. Coba. Ada kena impoten. Ada yang kena darah tinggi. Ada kena stroke. Subhanallah. Ini bahayanya. Nggak mungkin bersatu antara manfaat dan bahaya seperti ini. Dan subhanallah, kalau bilang rokok itu lezat, ketahuilah itu bukan dari fitrah, tapi dari syahwat. Qarin yang akan membisikkan pada dia. Berapa banyak orang berhenti rokok, seperti tadi kata Muhammad Anton, saya gampang berhenti rokok, yang penting niat, motivasi. Betul, gampang. Niat, motivasi, kalau sudah candu, tambahi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ruqyah. Berapa kali kami coba orang ngerokok di ruqyah, setelah di ruqyah, tobat dan ruqyah, suruh ambil rokok. Ini rokok, kamu isap lagi. Diisap, kok rokok rasanya pahit. Nah, yang bikin manis bukan jiwa kita, tapi qarin yang bisikkan, nafsu. Sekarang kalau kita bilang gula lebih bahaya daripada rokok, kenapa nggak diharamkan? Sekarang yang bahaya itu banyak. Tapi asal hukum mubah, jangan gampang diharamin. Gula mubah. Boleh, tepung boleh, lemak boleh. Ini boleh semua, ya. Selama itu halal, boleh. Jangan dilarang. Ya, cuma apa? Kullu syai'al mubah idza jawaza haddahu ghalaba ila diddih. Perkara yang mubah kalau melewati batas yang dimubahkan, berubah hukumnya menjadi makruh dan haram. Gula boleh kalau nggak bahaya, dosisnya sedikit. Tapi kalau terlalu banyak, bisa makruh, bisa haram. Nah, itu. Sama, gorengan juga demikian. Nasi juga demikian. Makan nasi bagi orang kencing manis misalkan. Ya, ada takarannya. Tapi kalau dia makan nasi, makan gula, niatnya bunuh diri, jadi haram. Nah, pas sekarang rokok sama gula ada bahayanya masing-masing. Rokok juga bahaya. Ya, untuk diri sendiri bahkan bahayanya bagi orang lain lebih bahaya. Bahkan kata dokter perokok pasif lebih bahaya dari perokok aktif. Berarti ngeri banget. Kalau gula mungkin untuk diri dia sendiri, rokok diri dia sama orang lain lebih bahaya. Nah, subhanallah, kalau kita lihat contoh, ada seorang sahabat Nabi SAW, sholat, seusai sholat, ketika dalam sholat Nabi mencium aroma nggak enak, bau bawang putih, atau kuros, atau daun bawang. Setelah salam dan keutamaan, mujizat Allah berikan kepada Nabi ketika sholat, Nabi bisa melihat apa yang di belakangnya sebagaimana mata depan bisa melihat. Setelah salam, Nabi bertanya, siapa yang tadi makan bawang? Saya, Rasulullah. Hujahnya dia apa makan bawang tadi? Karena saya sakit. Bawang atau daun bawang sifatnya panas. Dohirnya sahabat ini sakit paru-paru. Atau semacam sesak. Dan dia konsumsi daun bawang biar sesaknya terobati dan dia sholat. Konsumsi bawang dengan niatan apa? Agar nggak sesak sedang dia sholat. Kemudian Nabi SAW bersabda apa? Di antaranya jangan konsumsi yang aromanya tidak enak dalam kondisi sholat. Makanya matikan aroma bawang dengan apa? Dengan cara dibakar atau dimasak. Ya, bukan alasan rokok. Rokok kan dibakar untuk menghilangkan. Nah, ini syubhat semua katanya. Berikutnya. Ini bawang ini, bayangkan, bawang yang padahal untuk manfaat, untuk asma, untuk sakit, ketika sholat nggak boleh. Kenapa? Li'annal malaikata ta'adza kama yata'adza banu Adam. Ya, karena malaikat merasa terganggu sebagaimana apa? Anak Adam terganggu. Malaikat ketika sholat merasa terganggu dengan apa? Aroma orang bau bawang. Padahal untuk obat, rokok ada efek obat nggak? Nggak ada. Baunya ganggu. Maka nggak boleh. Baunya lengket di mulut, lengket di tangan, lengket di pakaian, lengket di rambut. Ya, subhanallah, selain rokok juga kaos kaki. Juga baunya mengganggu. Dan malaikat merasa terganggu sebagaimana anak Adam merasa terganggu. Ini baunya kaos kaki siapa? Baunya rokok siapa? Baunya siapa? Habis makan bawang, makan kancing levis, ya, apa? Jengkol. Atau pete dan sebagainya. Jangan.
Ya, nah ini sekali lagi kalau sudah jelas hukumnya jangan diotak-atik. Ya, hukum itu berubah-ubah. Ternyata apa? Lihat kondisinya terkait dengan penelitian. Contoh, hukum rokok pertama dibolehkan. Kenapa? Karena para dokter belum nyingkap bahayanya rokok. Atau dulu hanya tembakau tapi nggak ada lain-lain embel-embel. Kemudian naik hukumnya menjadi makruh ketika sudah mulai tersingkap bahayanya. Naik menjadi haram ketika semakin tahu bahayanya. Makanya dua yang dibutuhkan kata Imam Syafi'i. Apa? Seorang alim dan seorang tabib. Seorang alim berfatwa tentang apa urusan agama kita, seorang tabib mengkabarkan kondisi tubuh kita. Makanya para ahli fatwa dan dokter berjalan bersama. Sudah ketemu hakikatnya membahayakan, sudah. Al-ibrah bil haqa'iq walaysa bikathratil musammayat. Yang bisa diambil hukum hakikatnya apa? Bahaya apa enggak? Kalau sudah. Enggak usah banyak ngomong. Udah ketahuan bahayanya, sudah stop ya stop. Insyaallah itu. Ya. Semoga bermanfaat ya untuk saudara kita Islam dan Muslimin. Jangan ragu lagi ya, banyak gangguan yang ditimbulkan. Insya Allah gitu ya. Akhi Muhammad Anton, jazakallah khair. Sudah ketemu lagi 2 kali kita berjumpa. Dan semoga bisa memberikan motivasi kepada saudara kita masih rajin ngerokok. Ya, semoga dimudahkan kita dan mereka semua untuk meninggalkan semua apa yang dibenci oleh Allah, ya, apa yang dibenci oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.